Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran IPA kelas 9. Untuk hari ini kita lanjut ke KD berikutnya, yaitu KD 3. Nah, pada KD 3 ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini akan kita pelajari hari ini. Nah, tadi sebelumnya ada Gregor J. Mendel. Nah, ini Bapak pewarisan sifat ya. Bapak pewarisan sifat itu berarti dia yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin membahas dulu di Al-Quran itu pada surat Al-Ahqaf ayat 15, itu Allah sudah menjelaskan tentang sifat-sifat pewarisan sifat pada manusia. Nah, ini suratnya. Artinya adalah kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan totalnya. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi proses asal mula makhluk hidup itu berasal dari ibu yang mengandung. Ya, jadi pada saat seorang ibu mengandung, nah disitulah terjadi proses pewarisan sifat dari induknya atau dari ibunya kepada anaknya. Ini standar kompetensi yang akan kita bahas hari ini. Ini indikatornya akan kita bahas. Nah, yang pertama, materi indikator yang pertama yang akan kita bahas tentang konsepnya dulu. Tentang pewarisan sifat, kita akan membahas tentang sifat beda dan materi genetis. Sifat beda ada intermediate, ada monohibrid, dan dihibrid nanti kita bahas ini. Lalu ada materi genetik, itu ada kromosom dan gen. Pasti ini kita pelajari sama-sama. Nah, ini ada kata-kata kunci yang akan kamu pelajari kalau kamu mempelajari tentang pewarisan sifat. Ada gen, kromosom, gamet, dominan, resesif, monohibrida, dihibrida, intermediate, genotip, dan fenotip. Nah, ini kata-kata yang akan Ibu sering katakan pada materi hari ini. Nah, pewarisan sifat itu faktor penentu pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu dari induk kepada keturunannya. Itu disebut dengan hereditas. Ya. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Ya, jadi pewarisan sifat dari induk ke anaknya itu disebut hereditas. Nah, lalu ada gen. Gen itu apa sih? Sebelum ke gen, ini ada pembawa sifat dari induk kepada keturunannya, itu dibawanya oleh gen. Jadi, gen ibu kamu dan bapak kamu pasti menurun ke kamu, ke anaknya. Ya. Apa yang dibawa oleh gen? Gen ini adalah sepasang DNA. Jadi, di setiap tubuh kamu itu ada DNA. Ya, pokoknya setiap tubuh kamu di rambut, di mata, di organ manapun di bagian tubuh kamu itu ada DNA-nya. Ya, jadi gen itu di dalamnya ada DNA. Nah, DNA inilah yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu yang membuat kamu sama sifatnya atau ada yang dibawa, ada yang tidak ke dalam diri kamu dari gen induk kamu, dari gen ibu bapak kamu ke diri kamu. Nah, gen terletak di dalam kromosom. Nah, kromosom itu adanya di dalam inti sel atau nukleus. Kita pernah pelajari ya tentang klasifikasi makhluk hidup, tentang sel. Nah, ini ada yang namanya inti sel atau nukleus yang berfungsi sebagai pengendali atau dia ini yang menyuruh semua organ-organ sel untuk melakukan tugasnya masing-masing. Nah, ini inti sel ya. Kenapa dia ini ibaratnya kalau inti sel ini adalah bosnya ya, atau yang paling berkuasa.
Kenapa? Karena dia punya kromosom, ada DNA-nya. Selanjutnya ada kromosom. Kromosom itu adalah benang-benang halus. Jadi kromosom adanya terletak di kromosom itu yang di dalamnya ada gennya, ya ada DNA-nya. Nah, kromosom itu sendiri adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai membawa informasi genetis kepada keturunannya, atau kromosom disebutnya ya. Kromosom itu strukturnya berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Ya, jadi sifat-sifat keturunan manusia atau hewan atau tumbuhan, nah ini ada di dalam kromosom. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Nah, bentuknya itu seperti huruf X kromosom itu. Nah, di dalamnya ada benang-benang, benang-benang itu membawa DNA. Nah, seperti ini bentuk kromosom. Ini bentuknya seperti X ya. Makanya kromosom itu disebutnya X. Kalau pada wanita itu XX, karena X-nya ada 2 kalau pada wanita. Tapi kalau pada pria, kromosomnya pasti XY. Karena di sebelah sini kakinya hanya 1 seperti huruf Y. Jadi disebutnya kromosom Y. Nah, di sini yang tengah-tengah disebut dengan sentromer. Nah, ini yang seperti tangan itu disebut dengan lengan. Di sini kamu bisa lihat ada benang-benang yang sangat seperti acak ya. Benang-benang acak itu disebut dengan benang-benang kromosom yang di dalamnya ada DNA atau gen yang dibawa dari induk ke keturunannya. Kromosom terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Ini kepalanya atau sentromer disebutnya. Lalu lengan kromosom itu disebut dengan locus. Merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen atau DNA. Nah, ini ada bentuk-bentuk kromosom. Kalau bentuknya lengannya sama besar, itu disebut metasentrik. Tapi kalau yang satu besar, yang satu setengah panjangnya dari sini, itu disebut submetasentrik. Lalu kalau yang satu panjang lengannya, lalu yang satu hanya bulat, itu namanya akrosentrik. Tapi kalau hanya punya satu lengan, itu disebut telosentrik. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah kepala kromosom atau sentromernya. Ya. Nah, ini semuanya ada di dalam tubuh kamu. Di setiap organ kamu ini pasti memiliki kromosom. Nah, ada tipe-tipe kromosom. Yang pertama kromosom tubuh atau disebut autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Nah, inilah yang menentukan misalnya kamu rambutnya lurus atau keriting. Nah, itu berarti ditentukan dari induk kamu, dari ayah atau ibu kamu. Kalau ayah ibu kamu keriting, berarti otomatis rambut kamu keriting karena dibawa oleh kromosom tubuh ini, atau yang disebut dengan autosom. Yang kedua ada kromosom kelamin atau gonosom, atau genosom juga bisa, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia itu pria dan wanita. Ya. Misalnya pada kromosom lalat buah atau Drosophila melanogaster, ini nama ilmiah dari lalat buah, itu memiliki 4 pasang kromosom, terdiri dari 3 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang genosom atau kromosom kelamin. Nah, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia, kromosom akan menempati sebuah sel, ya, karena dia adanya di inti sel atau nukleus, dan sel tersebut itu memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia. Yang tadi disebutkan ya, ada kromosom X dan ada kromosom Y. Kenapa disebut Y? Karena kan kalau yang tadi kan bentuknya kayak X, tapi kalau yang Y itu bawahnya hanya 1 lengan, jadi kayak huruf Y ya. Pada wanita kromosomnya adalah XX, jadi kromosomnya yang bentuk X semua. Tapi kalau pada pria, kromosomnya adalah XY, yang satu bentuk X, yang satu yang lengannya di bawahnya hanya 1. Ya. Nah, inilah yang menentukan laki-laki dan perempuan pada manusia. Ini menentukan jenis kelamin. Nah, jumlah kromosomnya, inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme punya jumlah kromosom yang berbeda. Nah, jumlah kromosom yang terletak pada inti sel tubuh itu bersifat diploid atau 2N. Ini kita pelajari pada sistem reproduksi yang KD pertama ya.
2R itu berpasangan, sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N, tidak berpasangan. Jadi jumlah kromosom pada sel tubuh manusia itu sebanyak 46 kromosom, atau ada 23 pasang berarti ya. Sedangkan pada sel kelaminnya, pada sperma atau ovum itu ada 23 kromosom. Jadi normalnya manusia harus punya 23 kromosom. Bagaimana kalau kurang atau lebih? Nah, itu berarti ada kelainan. Ada penyakit-penyakit tertentu yang akan menyerang manusia itu kalau dia punya kelebihan atau kekurangan kromosom tidak sesuai dengan jumlah normalnya. Yang kedua, pada indikator kedua, ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Apa aja itu? Yang pertama ada parental. Parental itu disimbolkan dengan P. Parent itu artinya orang tua ya. Itu parental itu kalau dalam ilmu biologi itu adalah induk atau orang tua. Lalu ada filial. Filial itu disimbolkan dengan huruf F. Dilihat dari huruf depannya ya. Artinya keturunan filial itu. Ada keturunan pertama itu F1. F1 itu anak. Keturunan kedua disebut F2, itu disebut dengan cucu ya. Ini berarti anaknya dari F1 itu disebut dengan F2. Lalu ada genotip. Genotip itu sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Jadi hanya disimbolkan dengan pasangan huruf. Misalnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, A besar A besar, B besar B besar. Nah ini apa sih? Ini adalah sifat. Ya, sifat-sifat yang diturunkan dari parentalnya. Sifatnya itu nggak nampak dari luar, jadi hanya disimbolkan. Nah ini ada yang kenapa yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Yang huruf besar itu disebut dengan dominan. Jadi sifat yang keluar yang dominan biasanya ya. Kalau ini udah pasti dua-duanya besar. Misalnya A besar itu pada buah misalnya. A besar artinya manis. Lalu A kecil artinya asam. Nah kalau misalnya dia punya sifat A besar, berarti sifat buah itu udah otomatis manis. Nah, bagaimana yang ini? Ada A besar, ada A kecil. Nah, kalau ada A besar, dia sudah pasti dominan. Dia akan menutupi yang A kecil. Yang kecil ini berarti resesif, sifat yang tidak dominan, yang tidak muncul ya. Nah, kalau ada A besar, udah pasti dia manis juga. Ya, tapi dia bersifat heterogen, karena dia tidak sama, yang satu besar, yang satu kecil. Kalau yang sama disebut dengan homogen, sama-sama besar. Atau sama-sama kecil. Nah, ini disebut homogen juga. Karena dia dua-duanya bersifat resesif. Resesif berarti ini A kecil, ini sifatnya berarti asam ya. Karena tidak ada dominannya sama sekali. Seperti ini juga. Nah ini juga bersifat dominan semua, ini besar semua. Nah ini bagaimana? Ini ada A kecil. Nah tapi dia tetap kalah karena dia ada A besar yang dominan. Jadi ini tetap hasilnya dominan. Fenotip. Fenotip itu adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Nah, jadi terjemahan dari genotip itu adalah fenotip. Ya, misalnya buah besar. Buah besar misalnya ditandai genotipnya adalah B besar, B besar. Nah, itu namanya genotip kalau masih dalam bentuk huruf. Tapi kalau sudah dalam bentuk keterangan, buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, berbatang tinggi, berbatang pendek, nah itu disebut dengan fenotip. Artinya berarti terjemahan dari genotip ini. Yang kelima ada gamet. Gamet itu sel kelamin dan berasal dari genotip. Misalnya genotipnya A besar, A kecil. Berarti gametnya ada dua, yaitu A besar dan A kecil. Itu artinya gamet ya, sel kelamin. Lalu ada sifat dominan yang tadi Ibu bahas. Sifat dominan berarti sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul. Jadi dia dominan udah pasti disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya yang tadi A besar, B besar, C besar. Yang ketujuh sifat resesif, ini kebalikan dari sifat dominan. Sifat resesif yaitu sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak. Baru muncul apabila bersama-sama gen resesif yang lain. Ya, jadi resesif ini dia baru bisa muncul kalau dua-duanya resesif atau disimbolkan dengan huruf kecil, misalnya A kecil, B kecil, C kecil. Nah, ini baru nampak sifatnya. Tapi kalau dia berpasangan sama A besar, A kecil, maka dia nggak nampak. Yang nampak yang dominannya, ya. Yang kedelapan ada sifat intermediate.
adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya, namanya intermediate. Homozigot berarti pasangan gen yang sifatnya sama. Contohnya A besar A besar, A kecil A kecil. Jadi yang dua-duanya sama ya. Kalau dia besar besar dua-duanya, kalau dia kecil kecil dua-duanya. Ada heterozigot. Heterozigot itu kebalikannya dari homozigot. Heterozigot berarti pasangan gen yang nggak sama. Yang satu besar, yang satu kecil. Nah, namanya heterozigot. 11 ada alel. Alel itu anggota dari sepasang gen. Misalnya, R sama dengan gen untuk bunga warna merah. Tapi kalau R kecil, itu untuk gen untuk bunga yang warna putih. Jadi R besar dan R kecil satu sama lain itu merupakan alel, sepasang gen. Nah, untuk mengetahui keanekaragaman genetis pada manusia, kita bisa memperhatikan sifat-sifat berikut ini. Nah, ini sifat yang nampak ya, kalau pada manusia bisa dilihat dari organ-organ tubuhnya yang nampak di luar tubuh. Contohnya, ujung daun telinga yang bebas atau yang melekat. Nah, daun telinga ini ada beda ya. Ada yang bawahnya ini nempel, tapi yang bawahnya ada yang bawahnya ini daun telinganya misah. Hanya ada 2 tipe orang di dunia ini, yaitu yang daun telinganya nempel semua, ada yang daun telinganya bawahnya agak misah. Ya, ini juga ditentukan oleh gen kromosom dari induknya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ada yang bulu matanya lentik, ada yang bulu matanya tidak terlalu lentik. Nah, ini diturunkan dari sifat induknya. Nah, ini nanti kita buat tugas saja ya. Nah, materi indikator ketiga itu ada hukum penurunan sifat Mendel. Mendel itu melakukan eksperimen. Mendel ini nama orang ya, yang tadi fotonya ada di paling depan. Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang kapri atau tanaman kacang ercis ya, yang nama ilmiahnya adalah Pisum sativum. Nah, kenapa menggunakan ercis? Nah, karena ercis ini mempunyai pasangan sifat-sifat yang mencolok. Dia dapat melakukan penyerbukan, mudah disilangkan, dan cepat menghasilkan keturunan ya. Dan ini tanaman setahun. Tanamannya bisa menghasilkan keturunan. Memiliki bunga sempurna dan memiliki 7 sifat beda. Lalu Mendel ini melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid dengan menggunakan kacang ercis. Nah, pada hukum Mendel 1 atau disebut dengan hukum pemisahan secara bebas atau segregasi, itu bunyinya bahwa pada pembentukan gamet, 2 gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam 2 sel atau gamet secara bebas. Nah, kalau pada hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan secara bebas berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Nah, ini bisa berpasangan secara bebas ya. Nah, pada kompetensi dasar yang ketiga itu kita mempelajari tentang mendeskripsikan proses perwarisan dan hasil pewarisan sifat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persilangan monohibrid yang dominan, persilangan 2 individu sejenis dengan 1 sifat beda. Contoh, persilangan antara kacang ercis berbunga merah dominan. Nah, bunga merah yang dominan berarti kita simbolkan dengan M besar, karena dominan ya, jadi harus huruf besar. Merahnya ini kita simbolkan dengan huruf M. Dan dengan kacang ercis berwarna putih resesif. Nah, resesif berarti ini pakai huruf kecil ya. Karena ini M besar, makanya warna putih kita simbolkan dengan M kecil, karena resesif. Dapat dibuat bagan sebagai berikut. Kamu lihat di bawah ini. P1 berarti parentalnya dari induknya. Induknya itu ada M besar atau bunga ercis yang warna merah dan bunga ercis yang berwarna putih. Ya. Fenotipnya berarti tadi fenotip keterangannya ya, keterangan dari genotipnya. Genotip dari parental 1. Nah, dari fenotip ini kita bisa menentukan gametnya. Gametnya apa di sini? Gametnya berarti kan M besar, karena dua-duanya dominan ya. M besar.
Nah, di sini gametnya kita ambil salah satunya aja, M kecil, karena dua-duanya M kecil ya. Nah, lalu disilangkan, dikawinkan, maka terbentuklah F1 ya, M besar dan M kecil. Yang artinya atau fenotipnya adalah merah. Kenapa merah juga? Karena ada M besar, dia dominan. Saat dominan bertemu resesif, yang M kecil, maka yang ini kalah. Ya, yang dominan merah. Berarti yang putihnya ketutup sama merah. Maka fenotipnya bersifat merah. Nah, dari persilangan F1 tadi, kita silangkan lagi. Jadi parental 2. Ya. Kita silangkan M besar, M kecil. Disilangkan lagi dengan M besar, M kecil. Nah, sifatnya kan sama-sama merah ya. Bedanya ini yang tadi di awal adalah homogen atau homozigot. Nah, kalau pada parental 2 itu heterozigot. Ya, jadi dua-duanya punya sifat dominan resesif, dominan resesif. Dari fenotip ini, dari parental 2, kita bisa menentukan gametnya. Karena di sini heterozigot, maka gametnya kita pisahkan satu-satu. Ini ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Ya. Kalau dua-duanya dominan, dua-duanya homozigot, sama-sama besar, maka kita ambil salah satunya aja. Tapi kalau misalnya heterozigot, yang satu ada yang besar, ada yang kecil, maka kita ambil dua-duanya. Nah, dari M besar, M kecil, M besar, M kecil, maka terbentuklah F2. Nah, berikut F2-nya. Nah, lalu kita silangkan. Ini ada M besar, M kecil, M besar, M kecil. Lalu kita buat perbandingannya. Di sini kita kawinkan ya. M besar sama M besar, maka membentuk M besar, M besar. Fenotipnya jadi merah. Lalu di sini ada M kecil, ada M besar. Tapi kalau ditulis di sini, M besarnya dulu ya. Dominannya dulu, baru resesif. M besar, M kecil. Fenotipnya tetap merah, karena M-nya dominan yang besar. Lalu ada M besar, M kecil. Ini merah, tetap merah, karena di sini M-nya dominan. Kenapa bisa M besar, M kecil? Ini M yang ini bertemu dengan M yang ini. Disilangkan berdasarkan letak tabelnya ya. Nah, di sini letak tabelnya ada di sini, yang di atas M kecil, yang di samping M kecil. Nah, dua-duanya resesif, barulah sifatnya putih, baru keluar kan. Resesif baru keluar kalau dua-duanya kecil ya, M kecil, M kecil. Lalu kita buat perbandingan genotifnya. Genotif F2, genotif berarti yang masih dalam berbentuk huruf. Ada apa aja di sini? Ada M besar, M kecil, berbanding M besar, ini M besar dua-duanya ya. M besar dua-duanya yang homozigot. Ini ada M besar, M kecil, heterozigot. Lalu ada M kecil, M kecil. Ya. Untuk buat perbandingan, kamu harus cari yang berbeda ya. Kalau di sini ada M besar, M kecil, berbandingnya kamu nggak perlu tulis lagi M besar, M kecil. Kamu hanya tulis satu kali aja. Nah, lalu kita buat perbandingan fenotipnya. Oh, ini kita kasih perbandingan ya. Ini perbandingannya kita buat sesuai dengan jumlah genotip yang ada di sini. M besar di sini hanya satu, hanya di sini ya. Berarti dia satu berbanding M besar, M kecil ada berapa di sini? Ada 1, 2. Berarti ini 2 berbanding M kecil, M kecil. Di sini M kecil ada 1. Berarti ini 1. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, lalu kita buat lagi perbandingan fenotip. Fenotip berarti keterangan atau ciri-ciri yang bisa dilihat secara yang diterangkan ya. Nah, di sini sifatnya fenotipnya merah dan putih. Berarti merah berbanding putih. Nah, merah di sini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti merahnya 3 berbanding putihnya ada 1. Jadi merah berbanding putih, perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Nah, itulah cara melakukan persilangan monohibrid. Nah, cukup sekian ya materi dari Ibu. Selanjutnya akan dibahas pada minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.